Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 891. Ayah, kakek Lu sangat menyedihkan, tolong bantu dia. Setelah meninggalkan ruangan, Long Xiaoxi memandang Long Zaitian dengan penuh kerinduan, dengan sedikit simpati. Xiaoxi, jangan khawatir, ayah akan membantu mereka. Gu Qinglian memegang tangan kecil Long Xiaoxi, mengelus kepala kecilnya, dan berkata dengan lembut. Telepon Paman Baili nanti dan minta dia datang. Long Zaitian juga tersenyum saat mendengar kata-kata itu. Oke, Paman aneh itu seharusnya bisa melakukan sesuatu. Kaki kakek juga disembuhkan oleh Paman aneh. Long Xiaoxi berkedip dan berkata setelah mendengar kata-kata itu. Tuan, mari kita kembali dulu. Anda sibuk tadi malam sampai larut malam, dan Anda bangun pagi-pagi sekali. Kembali sekarang dan istirahatlah yang baik. Setelah kita makan malam, kita akan menghadiri pelelangan bulan baru rumah lelang bersama. Saat ini, Lu Qingyao keluar dari ruangan dan berkata pada Long Zaitian. Ya, Long Zaitian menanggapi dan pergi bersama Lu Qingyao. Kedua mobil itu kembali ke paviliun Tianyong bersama-sama. Setelah kembali ke paviliun Tianyong, mobil-mobil itu berpisah, dan Long Zaitian dan Gu Qinglian kembali ke kediaman mereka. Di malam hari, ada cukup banyak pelayan di sini, apalagi di siang hari, dari memasuki halaman hingga kembali ke suite tempat saya tinggal, para pelayan semuanya angkuh dan jauh. Gu Qinglian merasa sangat tidak nyaman. Hanya ketika mereka kembali ke suite mereka sendiri, mereka merasa jauh lebih nyaman. Aku akan menelepon Baili Wuqiu dan memintanya datang besok. Setelah kembali ke kamar, Long Zaitian melepas pakaiannya dan mengasihani Gu Qing. Aku khawatir dia tidak banyak bicara. Mendengar ini, Gu Qinglian tersenyum kecut. Dia tidak tahu kenapa, tapi dia selalu merasa bahwa hubungan antara Long Zaitian dan Baili Wuqiu agak aneh. Entah kenapa, keduanya selalu suka berdebat satu sama lain. Aku memintanya untuk datang, dan dia harus datang. Long Zaitian sangat yakin dan otentik. Setelah berbicara, dia mengeluarkan ponselnya dan menemukan nomor Baili Wuqiu. Pada saat ini, Long Xiaoxi datang dan berbaring di pangkuan Long Zaitian, seolah menunggu Long Zaitian menelepon. Setelah menemukan nomor telepon Baili Wuqiu, Long Zaitian menelepon. Kota Linjiang, di belakang Gunung Yunlan, di halaman kecil. Hari ini cuacanya bagus, langit tinggi dan awan cerah. Baili Wuqiu sedang menyiram tanaman obatnya di halaman sekarang. Sudah beberapa bulan sejak kota Linjiang, setelah dia memperbaiki halaman ini, menjadi lebih indah. Setelah pekarangan diperbaiki, beberapa tumbuhan ditanam lagi, dan seluruh pekarangan sekarang terasa seperti burung dan bunga. Tuan Besar, nomor telepon Anda. Pada saat ini, Tuan Xiaur keluar dari pondok jerami, menanyakan jalan kepada Baili Wu. Siapa? Baili Wuqiu tidak menghentikan apa yang dia lakukan, dan bertanya tanpa melihat ke belakang. Ini Paman Long. Tuan Xiaur mendengar kata-kata itu dan menjawab. Selamat tinggal. Baili Wuqiu mendengar kata-kata itu dan berkata dengan acuh tak acuh. Ah, kenapa? Paman Long mungkin sedang mencari sesuatu yang mendesak. Tuan Xiaoer berkata dengan ekspresi bingung. Pasti tidak baik baginya untuk menemukanku. Tutup telepon. Baili Wuqiu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan nada tenang. Oke, ketika Tuan Xiaoer mendengar apa yang dia katakan, dia tidak punya pilihan selain mengikutinya dan menutup telepon dari Long Zaitian. Tuan Besar, dia menelepon lagi. Setelah beberapa saat, Tuan Xiaoer berteriak lagi. Terus menggantung, apakah kamu masih membutuhkan aku untuk mengajarimu? Baili Wuqiu cukup terdiam dan otentik, dan Tuan Xiaor menjadi lebih bertekad, dan menutup telepon Long Zaitian lagi. Setelah mengulanginya beberapa kali, Long Zaitian terus melakukan panggilan telepon tanpa lelah. Mengapa kamu berdiri di sana seperti pilar? Baili Wuqiu melihat Tuan Xiaoer bersandar padanya, dan sedikit terdiam. Tutup, dia terus menelepon, dan aku terus menutup telepon. Ketika Tuan Xiaor mendengar ini, dia berbicara dengan serius. Kembalilah ke kamarmu dan tutup telepon. Kenapa kamu menyebalkan? Baili Wuqiu mendengar kata-kata itu, terdiam. Idiot adalah idiot. Sepanjang hari, dia melakukan hal-hal yang hanya bisa dilakukan oleh orang idiot. Oh, Tuan Xiaoer memberikan jawaban panjang ketika mendengar kata-kata itu. Di ujung lain telepon,
Long Zaitian melanjutkan panggilan bahkan setelah diputus berkali-kali. Pada saat ini, Gu Qinglian keluar dari ruangan. Bagaimana? Apakah dia mau datang? Tidak menjawab teleponku. Long Zaitian berkata tanpa daya. Kalau begitu dia tidak mau datang. Gu Qinglian memamerkan kecantikannya yang biasa, dan berkata pada Long Zaitian. Saya mengiriminya 2 pesan, dan dia akan mengambil inisiatif untuk menelepon kembali. Long Zaitian mengambil waktu, menekan ponselnya dan mengirim pesan ke Bai Li Wuqiu. Dia mengirimimu pesan. Tuan Xiaor tiba-tiba berkata. Jangan baca pesannya, hapus. Bai Li Wuqiu melanjutkan. Tapi saya sudah membacanya. Dia berkata bahwa dia bertemu dengan seorang ahli pengguna racun di kota Dongjiang, Provinsi Donghai, dan mengatakan bahwa Anda akan tertarik. Tuan Xiaor berkata dengan bodoh. Katakan padanya aku tidak tertarik. Bai Li Wuqiu sangat kejam dan otentik. Dia juga mengatakan bahwa menurutnya orang itu jauh lebih baik dalam menggunakan racun daripada kamu, dan kamu hanya makanan ringan di depan ahli racun itu. Sekunder Tuan Bara-Bara sedang berbicara. Apa katamu? Bai Li Wuqiu mendengar kata-kata itu, dan akhirnya tergerak. Kamu adalah sampah dimsum. Tuan Xiaor berkata dengan penuh semangat ketika mendengar kata-kata itu. Kemudian dia menemukan bahwa sepertinya ada yang salah dengan ekspresinya, dan dengan cepat mengoreksinya. Dialah yang mengatakan kamu dimsum sampah, bukan aku. Ini makanan ringan sampah. Mengapa tidak ada informasi? Bai Li Wuqiu menyambar telepon, melihatnya, dan bertanya. Bukankah kamu bilang, biarkan aku menghapusnya? Tuan Xiaor menggaruk kepalanya dan berkata tanpa daya. Aku bilang jangan melihatnya, bagaimana menurutmu? Bai Li Wuqiu sedikit terdiam, orang bodoh itu bodoh, apa yang mereka lakukan? Saya tidak tahu cara menghapusnya. Saya harus mengklik untuk menghapusnya. Katakan, apakah yang saya katakan masuk akal? Tuan Xiaor masuk akal dan beralasan. Oke, berhenti mengoceh. Apalagi yang dia katakan? Bai Li Wuqiu melempar telepon ke Tuan Xiaor dan bertanya dengan marah. Ngomong-ngomong, itu hanya memarahimu. Aku lupa apa itu. Tuan Xiaoer merasa dirugikan dan jujur. Besok, berangkat ke kota Dongjiang. Kata Bai Li Wuqiu tiba-tiba. Kenapa, kamu tidak mengatakan tidak saja? Tuan Xiaor sangat bingung. Mengapa ada begitu banyak alasan? Menelepon kembali dan saya memiliki beberapa kata untuk dikatakan kepadanya. Bai Li Wuqiu sedikit tidak sabar dan otentik. Oh. Bai Li Wuqiu mendengar kata-kata itu dan memanggil Long Zaitian. Setelah menelepon, dia memberikan telepon ke Bai Li Wuqiu. Long Zaitian, ada yang salah denganmu, kamu adalah dimsum sampah, dan seluruh keluargamu adalah dimsum sampah. Saat telepon masuk, Wu Li Wuqiu baru saja meraung. Paman Bai Li Wei, apa itu jajanan sampah, apakah saya juga jajanan sampah? Di ujung lain telepon, terdengar suara gadis kecil yang manis. Bab 892. Mendengar suara ini, Bai Li Wuqiu tertegun sejenak, bagaimana mungkin Long Xiaoxi? Di mana ayahmu? Bai Li Wuqiu bertanya. Ayah masuk ke kamar. Katanya ada telepon, biar aku yang jawab. Ketika Long Xiaoxi mendengar ini, dia sangat patuh dan otentik. Biarkan ayahmu menjawab telepon. Tidak perlu mendengar kata-kata dari jarak 100 mil, begitulah caranya. Ayah? Panggilan. Long Xiaoxi berteriak keras. Paman aneh, ayah bilang dia pergi ke kamar mandi dan memintamu menunggu. Setelah berteriak, Long Xiaoxi berbicara ke telepon lagi. Oke, Bai Li Wuqiu mendengar kata-kata itu, terdiam, Long Zaitian ini, pasti disengaja. Dia sangat akrab dengan metode Long Zaitian, dan selalu suka menggunakan beberapa metode kotor. Jadi, apa itu jajanan sampah? Rasa haus yang melonjak akan pengetahuan di dalam hatinya membuat Long Xiaoxi bertanya lagi. Dimsum sampah, itu kata kutukan, apa yang ingin kamu ketahui tentang itu? Bai Li Wuqiu mendengar kata-kata itu, dan berkata tanpa daya. Oh, lalu kenapa kamu baru saja memarahiku? Long Xiaoxi bertanya lagi. Aku tidak memarahimu. Bai Li Wuqiu mendengar kata-kata itu, sangat tidak berdaya. Kamu baru saja berkata, Long Zaitian, kamu adalah dimsum sampah, dan seluruh keluargamu adalah dimsum sampah. Bukankah seluruh keluarga ayahku termasuk aku? Jadi, mengapa kamu memarahiku? Long Xiaoxi serius dan otentik, dan logika pemikirannya cukup ketat.
Saya. Bailey Wuqiu mendengar kata-kata itu, dan tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan ini untuk sementara waktu. Maafkan aku, kata guru itu, jika kamu tahu kesalahanmu, perbaiki, dan kamu akan tetap menjadi anak yang baik. Long Xiaoxi masih serius dan otentik. Oke, Bailey Wuqiu mendengar bahwa tidak ada yang bisa dia lakukan tentang anak seperti itu, dia hanya bisa berkata, "Maaf, aku salah, aku tidak boleh memarahimu, itu semua salahku, aku pantas mati, oke." Bailey Wuqiu meminta maaf dengan sungguh-sungguh. Baiklah, tuanku tidak menghitung kesalahan penjahat, dan bukan hanya 1 atau 2 hari bagimu untuk menjadi pelit. Namun, setelah Bailey Wuqiu meminta maaf, suara laki-laki yang tebal menjawab. Bailey Wuqiu di ujung telepon dapat dengan jelas mendengar bahwa itu adalah suara Long Zaitian. Long Zaitian, apakah kamu naif atau tidak, orang yang hampir 30 tahun, memainkan trik seperti ini? Ketika Bailey Wuqiu mendengar suara Long Zaitian, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia sepertinya telah ditipu, dan tidak bisa menahan perasaan marah. Trik apa yang saya mainkan? Saya hanya pergi ke toilet, saya tidak memainkan trik. Long Zaitian mendengar kata-kata itu dan menyangkalnya. Kamu, naif. Bailey Wuqiu tidak punya pilihan selain berbicara karena frustrasi. Paman aneh, mengapa kamu ingin datang ke tempat kami? Aku akan mengajakmu makan sesuatu yang enak. Pada saat ini, suara Long Xiaoxi terdengar lagi. Pada saat ini, Bailey Wuqiu mengerti bahwa dia sepertinya ditipu oleh ayah dan anak ini. Tapi, bisakah seorang gadis kecil bekerja sama dengan baik? Aku akan ke sana besok. Long Zaitian, mari kita bicara tentang sesuatu yang serius. Bailey Wuqiu menjawab. Katakan. Long Zaitian hanya mengatakan satu kata. Apa yang terjadi? Ahli racun brengsek macam apa? Di dunia ini, selain aku, ada juga ahli racun brengsek. Kamu hanya berbicara omong kosong, dan seekor anjing tidak bisa memuntahkan gading. Bailey Wuqiu memarahi dengan keras. Aku juga tidak tahu. Temanku diracuni oleh sejenis racun. Gejalanya agak mirip akasia. Di dunia ini, tidak banyak orang yang bisa menggunakan racun semacam ini. Pihak lain mungkin seseorang dari pegunungan. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia hanya memberikan gambaran umum. Seseorang dari pegunungan. Geng-geng bengkok di Gunung Tianjin. Bukankah para bajingan itu mengakui saya sebagai ayah mereka dan berjanji untuk tidak pernah meninggalkan gunung? Bailey Wuqiu mendengar kata-kata itu, sedikit penasaran dan otentik. Aku tidak tahu. Mungkin benar-benar anak anjingmu yang datang kepadamu sebagai ayah anjing. Long Zaitian mendengar kata-kata itu, tetapi berkata dengan nada tenang. Long Zaitian, bisakah kamu berhenti bersikap literal, tidak bisakah kamu menjadi kekanak-kanakan? Bailey Wuqiu mendengar kata-kata itu, dan memarahinya lagi. Oke, kalau begitu kamu datang ke sini, keluarga Dongjiang City Lu, besok, aku akan mengirim seseorang untuk menjemputmu. Long Zaitian berkata dengan tenang setelah mendengar kata-kata itu. Oke, tutup. Bailey Wuqiu menutup telepon setelah mengais-ngais, merasa sedikit marah. Bagaimana? Apakah ini berarti dia bersedia datang? Gu Qinglian menyisir rambutnya, bertanya pada Long Zaitian. Ya, Long Zaitian berkata dengan tenang setelah mendengar kata-kata itu. Cara berkomunikasimu juga istimewa. Gu Qinglian berkata dengan sedikit emosi. Sudah seperti ini selama bertahun-tahun, dan saya tidak dapat berbicara dengan baik. Orang ini seperti ini. Dia tidak dapat berbicara dengan saya dengan baik, dan saya tidak dapat berbicara dengannya dengan baik. Long Zaitian melempar telepon ke samping dan berkata dengan tenang. Berapa tahun? Long Xiaoxi bersandar di pangkuan Long Zaitian dan bertanya. 10 tahun, 20 tahun, bertahun-tahun. Long Zaitian hanya tersenyum ketika mendengar kata-kata itu. Jadi, kamu sudah mengenal paman aneh selama bertahun-tahun. Ketika Long Xiaoxi mendengar ini, dia berkata dengan serius. Menurutmu dia aneh? Long Zaitian mengusap kepala kecil Long Xiaoxi dan bertanya. Aneh? Tapi dia pria yang baik. Long Xiaoxi tampaknya telah berpikir dengan hati-hati sebelum berbicara. Itu yang ibumu katakan saat itu. Long Zaitian menyentuh kepala Long Xiaoxi dan berkata dengan emosi. Bukankah ini memberi orang kartu orang baik? Tuan Bailey ini benar-benar menyedihkan. Gu Qinglian menyisir rambutnya dan berkata dengan tulus, dia mengerti tangkainya. Setelah mendengarkan kata-kata Long Zaitian, dia juga tahu bahwa ibu Long Zaitian,
Baili Wuqiu dan Long Xiaoxi sudah saling kenal bertahun-tahun yang lalu. Apa itu kartu orang baik? Long Xiaoxi mengedipkan matanya dan berkata dengan sangat ingin tahu. Apa itu kartu orang baik, bukankah Bibi Sang memberitahumu? Gu Qinglian datang, mencubit wajah kecil Long Xiaoxi, dan bertanya. Tidak, aku sudah lama tidak bertemu Bibi Sang. Kami pindah, jadi aku belum melihat Bibi Sang. Mendengar ini, Long Xiaoxi menggelengkan kepalanya dan berkata, "Iya, orang baik adalah orang baik, dan kartu orang baik adalah kartu untuk membuktikan bahwa kamu adalah orang baik." Gu Qinglian benar-benar tidak tahu bagaimana menjelaskannya, tapi dia bisa memaksanya. "Iya, kenapa aku tidak merasa seperti itu yang kumaksud?" Ketika Long Xiaoxi mendengar ini, dia mengedipkan matanya dengan tak percaya. "Ayolah, apa gunanya mengkhawatirkan ini? Apakah kamu ingin istirahat? Kamu tidur terlalu larut tadi malam." Long Zaitian mendengar kata-kata itu dan berkata, "Ya, aku ingin tidur dengan ibuku." Mendengar ini, Long Xiaoxi memeluk kaki Gu Qinglian seolah tidak ada yang bisa mengambilnya. "Bagaimana dengan saya?" Long Zaitian terdiam saat mendengar kata-kata itu. "Kamu tidur sendiri, orang sebesar itu, tidak bisakah kamu tidur sendiri?" Long Xiaoxi berkata dengan benar dan tegas. "Kamu sudah sangat tua, kenapa kamu tidak tidur sendiri?" Long Zaitian cukup terdiam dan otentik. "Aku masih anak-anak, oke." Ketika Long Xiaoxi mendengar ini, dia berbicara dengan percaya diri. "Bisakah seorang anak menempati istriku?" Long Zaitian terdiam. "Itu bukan istrimu, ini ibuku. Pergilah." Long Xiaoxi memeluk erat paha Gu Qinglian, berbicara dengan percaya diri. Bab 893. "Oke, jangan pegang aku terlalu erat, aku tidak bisa berjalan." Melihat ini, Gu Qinglian sedikit terdiam. "Bu, mari kita bicara tentang kamar, jangan bicara dengan orang ini." Mendengar ini, Long Xiaoxi menyeret Gu Qinglian ke kamar, dan setelah memasuki ruangan, dia mengintip Long Zaitian melalui celah pintu sebelum menutup pintu. Melihat situasi ini, dia hanya bisa tertawa tercengang. Tetapi setelah beberapa saat, dia masih berjalan, membuka pintu dan masuk. Saat ini, Gu Qinglian dan Long Xiaoxi sudah berada di tempat tidur. "Apa yang kamu lakukan di sini?" Melihat ini, Long Xiaoxi berbalik dan duduk, dan bertanya. "Ini kamarku, kenapa aku tidak boleh masuk?" Long Zaitian cukup terdiam dan otentik. "Ini bukan milikmu sekarang." Long Xiaoxi sangat arogan dan otentik. "Oke, kenapa kamu selalu menggertak ayahmu?" Melihat ini, Gu Qinglian mencubit wajah kecil Long Xiaoxi dan berkata dengan marah. "Huff, siapa yang menyuruhnya merebut ibuku dariku?" Long Xiaoxi mendengus, berkata dengan marah, dan segera tertidur lagi di tempat tidur. Melihat ini, Long Zaitian juga berbaring, memegang ponsel di tangannya, dan menggulir berita di ponsel. Tetapi pada saat ini, Long Xiaoxi menjadi gelisah lagi. Dengan dua tangan kecil, dia meremas wajah Long Zaitian menjadi berbagai bentuk. "Oke, bisakah kamu berhenti jahil? Apakah kamu ingin tidur?" Gu Qinglian menghela nafas dan berkata tanpa daya. "Ya ya." Long Xiaoxi berbalik, jatuh ke pelukan Gu Qinglian, menutup matanya, seolah hendak tidur. Ketika Gu Qinglian melihat ini, dia hanya meremas wajah kecil Long Xiaoxi dengan keras. Sore ini, baik Long Zaitian maupun Gu Qinglian tidak keluar, dan tinggal di kediaman untuk beristirahat. Pada sore hari, mereka awalnya berencana pergi ke rumah Lu untuk makan malam, namun karena ide dadakan, keluarga tersebut pergi makan sendiri, dan merasakan adat kota Dongjiang di sepanjang jalan. Lelang dimulai pukul 20, dan penerimaan dimulai pukul 7.30. Karena lokasi keberangkatan berbeda, Lu Qingyao dan Lu Qiliang pergi ke rumah lelang bulan baru terlebih dahulu. Tempat pelelangan kali ini adalah Crescent Bay, markas rumah lelang Crescent. Ada banyak bangunan di Crescent Bay, tetapi yang paling mencolok adalah Crescent Tower di Crescent Bay. Crescent Tower setinggi 88 lantai dan adalah landmark kota Dongjiang, salah satu bangunan terseksi. Tempat pelelangan akan diadakan di lantai atas Crescent Moon Tower di Crescent Bay. Berdiri di lantai paling atas menara bulan sabit ini, bisa dikatakan Anda akan berada di puncak gunung. Anda bisa melihat semua gunung kecil dalam sekejap. Sekitar pukul 7, Long Zaitian mengendarai mobilnya dan tiba di Teluk Bulan Sabit, dia menemukan tempat parkir. membawa Gu Qinglian dan Long Xiaoxi menuju pintu masuk pelelangan.
Meskipun lelang rumah lelang bulan baru semuanya adalah lelang tingkat atas, dan mereka yang bernilai kurang dari puluhan juta tidak dapat masuk, masih banyak orang yang berpartisipasi. Di antara mereka, penduduk kota Dongjiang menyumbang sebagian, dan mereka yang datang dari jarak ribuan mil merupakan mayoritas. Lelang rumah lelang bulan baru tidak pernah kekurangan orang yang datang ke sini dengan kagum. Jadi, saat ini, Long Zaitian hanya bisa mengantre Gu Qinglian dan Long Xiaoxi, menunggu untuk masuk. Yo, bukankah ini si Anu? Pada saat ini, suara dingin datang dari belakang. Long Zaitian melihat sekeliling dan menemukan bahwa orang yang datang tidak lain adalah Jiang Xiaoli, yang dibebaskan dengan jaminan dari kantor polisi kemarin, di belakangnya adalah Tian Chuyun. Tian Chuyun didampingi oleh beberapa pengawal. Long Zaitian melirik Jiang Xiaoli, tetapi tidak berbicara. Long Zaitian, aku sedang berbicara denganmu, apakah kamu bodoh atau tuli? Melihat ini, Jiang Xiaoli sedikit terengah-engah. Menyingkirlah. Mata Long Zaitian sedingin es, dia meliriknya, lalu mengeluarkan sepatah kata pun. Anda, ketika Jiang Xiaoli mendengar ini, dia tiba-tiba menjadi bersemangat, tetapi ditahan oleh Tian Chuyun. Long Zaitian, tidak bisakah kamu bayangkan? Kami dibebaskan begitu cepat. Tian Chuyun berbicara, dia bersandar pada tongkat, dan berkata sedikit dengan arogan, karena wajahnya masih merah karena dua tamparan sebelumnya. Orang miskin, satpam kecil, sampah yang makan makanan lunak. Bagaimana dia bisa berpikir bahwa kami dibebaskan dengan jaminan hanya beberapa ratus ribu atau 200 ribu? Anda tidak ada hubungannya dengan Jiang Bolai itu, tapi jika tidak punya uang, semuanya begitu rapuh. Jiang Xiaoli sangat bangga dan otentik. Sepertinya aku tidak boleh membiarkan Jiang Bolai mengikuti aturan. Long Zaitian memandang Tian Chuyun dan Jiang Xiaoli, dengan lengkungan berbahaya di mulutnya. Ditatap oleh Long Zaitan, Tian Chuyun dan Jiang Xiaoli merasa sedikit tidak nyaman untuk sementara waktu. Saote memamerkan hubunganmu di sini. Meskipun aku tidak tahu bagaimana kamu terhubung dengan Jiang Bolai, tapi izinkan aku memberitahumu bahwa di kota Dongjiang, ada banyak orang yang bisa menyembuhkanmu. Biarkan aku memberitahumu, keluarga Kiao sekarang telah bergabung dengan kami. Kontrak telah ditandatangani, keluarga Kiao adalah mitra kami. Jika Anda menyinggung tuan muda keluarga Kiao, Anda tidak akan berakhir dengan baik. Nada Jiang Xiaoli dingin dan otentik lagi. Jangan khawatir tentang itu. Keluarga Kiao bersedia menandatangani kontrak denganmu, tapi aku hanya melihat wajah Paman Jiang. Jika kamu merasa telah memanjat pohon karena ini, kamu salah besar. Long Zaitian berbicara dengan dingin. Jangan bilang kamu menaruh emas di wajahmu, dan kamu melihat wajah Jiang Guotao. Kami bisa saja memenangkan kontrak ini. Orang miskin sepertimu masih bisa membiarkan keluarga Kiao menandatangani kontrak dengan kami. Aku khawatir kamu tidak bisa melakukannya. Mimpi musim semi dan musim gugur. Jiang Xiaoli sedikit sombong dan mendominasi. Sepertinya kamu sudah lupa apa yang terjadi pada kakakmu. Apakah kamu juga ingin jarimu putus satu persatu? Long Zaitian mengangkat busur berbahaya di sudut mulutnya, dan berkata dengan tenang. Long Zaitian, apakah kamu pikir kamu bisa menutupi langit dengan satu tangan? Apa yang berani kamu lakukan pada kami dalam kerumunan yang begitu besar? Jiang Xiaoli berkata dengan percaya diri. Long Zaitian menggerakkan bibirnya ketika mendengar kata-kata itu. Dia tidak terus berbicara dengan Jiang Xiaoli, tetapi terus berbaris. Tetapi pada saat ini, Tian Chuyun mau tidak mau berbicara. Long Zaitian, Gu Qinglian, apa yang kamu lakukan di sini? Ini adalah pintu masuk ke pelelangan rumah lelang bulan baru. Siapapun dengan kekayaan bersih kurang dari 10 juta tidak bisa masuk. Dewa tua Tian Chuyun asli, dan kata-katanya penuh dengan penghinaan. Bukan urusanmu apa yang kulakukan. Lagi pula, bagaimana kau tahu kami tidak bernilai puluhan juta? Long Zaitian dan Gu Qinglian saling memandang, lalu berkata. Sejujurnya, Gu Qinglian sangat membenci ibu dan anak ini saat ini, tidak peduli seberapa baik kepribadiannya, dia tidak begitu memfitnah. Long Zaitian, apakah Anda gila? Apakah Anda berpikir bahwa setelah tinggal di Hotel Werner kami selama 1 atau 2 hari, Anda merasa mampu membeli Werner Presidential Suite 10.000 sehari? Kemudian Anda merasa seperti seorang miliarder. Ayo, beritahu saya, setelah Anda pindah dari kami, hotel kecil mana yang Anda tinggali? Wajah Jiang Xiaoli masam dan bahkan meninggikan suaranya dengan sengaja,
seolah dia ingin lebih banyak orang mendengarnya. Namun, kali ini bukan Long Zaitian yang menjawabnya, tapi suara aneh. Bab 894. Keluarga Jiang Anda juga berbicara dengan sangat keras. Mungkinkah Paviliun Tianyong saya dari keluarga Lu juga merupakan hotel kecil di mulut Anda? Pada saat ini, seorang pria parubaya jangkung berjalan dengan nada dingin dan otentik. Jelas, orang yang datang adalah Paman Wei. Di belakang Paman Wei, ada 7 atau 8 petugas. Paman Wei berjalan mendekat, sedikit mengangguk pada Long Zaitian dan Gu Qinglian, lalu menatap Tian Chuyun dan Jiang Xiaoli dengan mata dingin. Keluarga Lu, Wei, Tuan Wei. Ketika Jiang Xiaoli melihat pengunjung itu, dia tergagap. Jelas, dia mengenal seseorang. Anggota inti keluarga Lu hanya sedikit. Selain anggota keluarga Lu, ada beberapa pelayan yang telah melayani keluarga Lu selama bertahun-tahun dan setia kepada keluarga Lu. Pada dasarnya, selebritas di kota Dongjiang mengenal mereka. Tuan Wei, Anda bercanda, Paviliun Lu Family Tianyong Anda adalah keberadaan teratas di kota Dongjiang, bagaimana mungkin itu sebuah hotel kecil? Tian Chuyun berkata dengan wajah malu setelah mendengar ini. Benarkah? Bukan itu yang kudengar barusan. Aku mendengar seseorang mengatakan bahwa Tuan Long tinggal di sebuah hotel kecil. Ketika Paman Wei mendengar ini, sudut mulutnya menjadi dingin, dan nadanya dingin dan asli. Tuan Wei, apakah Anda salah? Bisakah dia tinggal di Paviliun Tianyong? Dia hanya sampah, hantu yang malang. Tian Chuyun jelas sedikit tidak bisa dipercaya. Benar, Tuan Wei, sampah ini hanyalah seorang penjaga keamanan kecil. Dia berasal dari kota Linjiang, dan dia hanya menantu dari pintu ke pintu. Kali ini, dia datang ke kota Dongjiang untuk mengunjungi kerabat kita, dan dia hampir menghancurkan rumah keluarga Jiang kita. Ini masalah besar, dan kemudian kami mengusir mereka. Keluarga Lu tidak boleh bergaul dengan orang-orang miskin seperti itu. Jika itu masalahnya, itu akan kehilangan muka keluarga Lu. Jiang Xiaoli tampak sombong, tetapi ketika dia mendengar kata-kata ini, ekspresi Paman Wei tiba-tiba tenggelam. Keduanya memandang rendah Long Zaitian, dia tahu, tapi itu jelas tidak sesederhana memandang rendah seorang penjaga keamanan kecil. Seorang menantu yang sedang berkunjung dan seorang pria miskin. Ini adalah serangan terhadap Long Zaitian Ciguoguo. Aku menyarankan kalian berdua untuk menjaga mulutmu. Nada bicara Paman Wei dingin dan asli. Paman Wei, bagaimana kabarmu? Bagaimana Tuan Long bisa difitnah oleh 2 pelayan rendahan sesuka hati? Pada saat ini, suara seorang gadis yang baik datang, siapa lagi kalau bukan Lu Qingyao. Melihat orang ini, Tian Chuyun dan Jiang Xiaoli jelas bingung, bukankah ini wanita tertua dari keluarga Lu? Lu, Nona Lu. Jiang Xiaoli juga tidak menyangka Paman Wei dan Lu Qingyao muncul di sini pada waktu yang bersamaan. Plak, ketika Lu Qingyao berjalan mendekat, dia baru saja menamparkan wajah Jiang Xiaoli setelah ditampar, Jiang Xiaoli jelas linglung. Nona Lu, mengapa kamu memukul seseorang tanpa alasan? Jiang Xiaoli bertanya dengan bingung. Nona Lu, saya khawatir tidak baik bagimu untuk melakukan ini. Melihat ini, Tian Chuyun bertanya dengan nada dingin. Mengajari kalian 2 pelayan rendahan, ada apa? Aku memerintahkan kalian sekarang untuk berlutut dan meminta maaf kepada suami dan istri. Sikap Lu Qingyao sangat kuat dan otentik. Nona Lu, apakah kamu gila? Apa hubungan antara dia dan keluargamu untuk membela pemborosan? Tian Chuyun jelas tidak percaya dan bertanya. Paman Wei, tampar mulutnya. Nada suara Lu Qingyao dingin dan asli. Paman Wei berjalan menuju Tian Chuyun saat mendengar itu. Apa yang akan kamu lakukan? Jiang Xiaoli meraung, berusaha menghentikannya, tetapi dipukul oleh Paman Wei dan jatuh ke tanah. Tampar mulutnya. Paman Wei melirik Jiang Xiaoli yang terbaring di tanah dan berkata kepada rombongan di belakangnya. Rombongan di belakangnya mendengar kata-kata itu dan mengangkat Jiang Xiaoli. Paman Wei mengambil 3 langkah lagi dan membuat 2 langkah menuju Tian Chuyun. Tian Chuyun mundur lagi, dan pengawal di sekitarnya bahkan ingin bergerak. Apa yang kamu lakukan dalam keadaan linglung? Apakah kamu tidak melihat bahwa dia akan menyerangku? Apa yang kalian lakukan? Tian Chuyun berteriak pada pengawal di sekitarnya, tetapi, karena ketakutan oleh aura Paman Wei, para pengawal di sekitarnya semuanya menunjukkan ketakutan, dan mereka benar-benar tidak berani naik. Jika kamu tidak ingin mati, berpura-puralah kamu tidak melihat apa-apa.
Itu normal bagi keluarga Lu saya untuk membunuh seseorang secara tidak sengaja. Nada bicara Paman Wei dingin dan otentik. Dia menatap dingin ke pengawal di sekitar Tian Chuyun. Pengawal di sekitar Tian Chuyun segera memalingkan muka, berpura-pura tidak melihat apa yang terjadi. Mereka di sini hanya untuk menghasilkan uang, dan uang yang mereka hasilkan harus dibelanjakan dengan bijak. Ketika seseorang meninggal, tidak ada yang tersisa, jadi bagaimana jika ada lebih banyak uang? Kamu, melihat ini, Tian Chuyun tercengang. Paman Wei melangkah, mengambil Tian Chuyun, dan menyapa mulut Tian Chuyun dengan tamparan keras. Ayah. Setelah beberapa tamparan berturut-turut, mulut Tian Chuyun dan Jiang Xiaoli berdarah, dan keduanya dilempar bersama. Berlututlah dan minta maaf. Lu Qingyao mengulangi lagi. Maaf, kita seharusnya tidak bertemu dengan Nona Lu. Ya, saya minta maaf. Nona Lu, saya minta maaf. Tian Chuyun dan Jiang Xiaoli terbaring di tanah, sangat malu. Bermain pintar denganku. Aku memintamu untuk meminta maaf kepada Tuan dan Nyonya, apakah kamu lumpuh otak? Melihat ini, mulut Lu Qingyao menjadi dingin, dan dia menendang Tian Chuyun lagi. Aku akan menghitung sampai 3. Jika aku tidak meminta maaf kepada suami dan istrinya, aku akan melemparmu dari puncak menara bulan sabit malam ini. Lagi pula, di kota Dongjiang, ada 1 atau 2 orang yang tidak bisa pikirkan dan bunuh diri dengan melompat dari gedung setiap 2 hari. Orang yang bunuh diri dengan melompat dari gedung bisa saja orang lain. Kenapa bukan kamu? Dengan senyum berbahaya di sudut mulut Lu Qingyao, katanya. Tian Chuyun dan Jiang Xiaoli mendengar kata-kata itu, berguling dan bergegas ke Long Zaitian, dan berlutut di depan Long Zaitian. Maaf, kami salah, tolong maafkan kami, tuanku. Ya, kami tidak ingin bunuh diri dengan melompat dari gedung, tidak. Petik 2. Baik Tian Chuyun dan Jiang Xiaoli sangat panik. Pergilah, jangan muncul di depanku di masa depan. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, nadanya dingin dan asli. Saat mereka berbicara, keduanya didukung oleh pengawal di sekitar mereka, dan mereka akan pergi. Namun, ketika mereka hendak pergi, mereka melihat sosok yang familiar. Melihat ini, Tian Chuyun buru-buru bergegas mendekat. Hah? Siapa? Apa yang kamu lakukan? Tepat ketika dia bergegas menuju orang itu, Tian Chuyun dihentikan. Tuan Qiao, Nona Qiao, ini aku Tian Chuyun, Jiang Jia Tian Chuyun, rekan barumu. Tian Chuyun berteriak keras, ketika dia melihat Qiao Shaohui, dia seperti melihat seorang penyelamat. Tuan Qiao, tolong, Anda harus menyelamatkan kami. Jiang Xiaoli yang berbicara, dengan wajah menangis. Melihat ini, Qiao Shaohui memandangi mereka berdua, mulutnya bengkak karena dipukuli, lalu memandangi Long Zaitian yang berdiri tidak jauh. Ketika dia mengenali Long Zaitian, tubuhnya tanpa sadar sedikit gemetar. Bab 895. Qiao Shaohui sudah bengkak seperti kepala babi saat ini. Jika bukan karena pelelangan yang langka, dia tidak akan lari dan mempermalukan dirinya sendiri. Lagi pula, sejak dia keluar dari mobil, dia memperhatikan mata aneh semua orang. Melihat Long Zaitian, dia memang kaget, tapi dia dengan cepat menjadi tenang. Dia melambaikan tangannya untuk menyingkirkan pengawal, memberi isyarat agar Jiang Xiaoli dan Tian Chuyun datang. Ketika Jiang Xiaoli dan Tian Chuyun melihat ini, mereka sangat gembira dan sangat yakin bahwa penyelamat telah datang. Apa yang telah terjadi? Qiao Shaohui mengintip Long Zaitian di kejauhan, lalu berkata, Tuan Qiao, Anda ingin menyelamatkan kami. Sampah itu tidak hanya menimpa kami, tetapi juga membuat kami berlutut dan meminta maaf. Itu terlalu arogan, kata Tian Chuyun dengan ingus dan air mata. Benar, lihat, kami semua bengkak karena pemukulan. Bagaimana kami bisa mengatakan bahwa kami juga mitra keluarga Qiao? Jika dia menamparkan wajah kami, dia menamparkan wajah keluarga Qiao. Jiang Xiaoli bahkan lebih dramatis, dia membicarakannya, dan itu langsung mengenai wajah keluarga Qiao. Benarkah? Wajah Qiao Shaohui menjadi dingin, meskipun hidungnya memar dan wajahnya bengkak, perubahan ekspresinya masih bisa terlihat. Benar, sampah itu, dia memukul kami, kamu harus membela kami. Tuan Qiao, Anda harus menonjol untuk kami. Keduanya memohon. Kenapa dia tidak membunuhmu? Qiao Shaohui menggertakkan giginya saat mendengar ini. Mendengar kata-kata ini,
Tian Chuyun dan Jiang Xiaoli tertegun pada saat bersamaan, terlihat bingung. Tuan Kiao, Tian Chuyun tercengang. Jika kamu masuk akal, keluarlah, jangan paksa aku untuk melakukannya. Kiao Shaohui mengertakkan gigi dan berkata, siapa yang tidak mudah diprovokasi, kedua pelacur ini justru memprovokasi Long Zaitian. Tuan Kiao, itu hanya pemborosan, apakah Anda juga takut akan pemborosan itu? Jiang Xiaoli berkata dengan ekspresi bingung. Plak, Kiao Shaohui menamparkan wajah Jiang Xiaoli. Siapa yang sia-sia? Kamu sia-sia, seluruh keluargamu sia-sia, jika kamu tidak ingin mati, keluarlah dari sini. Jalang, apakah kamu ingin menyakiti tuan mudaku? Kiao Shaohui memarahi dengan keras. Apa yang kamu lihat? Apakah kamu tidak melihat bahwa tuan muda itu sangat marah? Buang kedua pelacur ini ke samping. Di sebelah Kiao Shaohui, seorang gadis cantik berusia 20-an berbicara dengan santai dan otentik. Begitu dia selesai berbicara, petugas di sekitarnya mengambil Jiang Xiaoli dan Tian Chuyun, dan membuangnya. Adik laki-laki, apakah lelaki itu Long Zaitian? Kiao Yuner berjalan ke sisi Kiao Shaohui dan bertanya dengan suara rendah. Ya, Kiao Shaohui sangat gugup. Dia cukup tampan. Aku suka paman seusia ini. Dia maskulin. Kiao Yuner merendahkan suaranya, berkata dengan iri, matanya memancarkan pesona. Dia menjilat sudut mulutnya, dan memandang Long Zaitian dari kejauhan, merasa sedikit bahagia. Ayo, dia sudah punya istri. Aku akan pergi dan menyapa dulu. Kiao Shaohui sedikit terdiam, dia telah dipukuli seperti ini, saudara perempuannya masih sangat santai. Dia bertanya-tanya apakah saudara perempuannya adalah miliknya. Setelah selesai berbicara, Kiao Shaohui berjalan menuju Long Zaitian. Tuan Long, Nyonya Long, apakah Anda juga di sini? Kiao Shaohui berjalan mendekat, mengangguk dan membungkuk dengan tulus. Ya, ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia hanya menjawab dengan dingin. Kiao Shaohui, ada apa denganmu? Hidungmu membiru dan wajahmu bengkak. Melihat penampilan Kiao Shaohui, Lu Qingyao sengaja bertanya. Yah, sungguh sial jatuh ke air saat berjalan, hehehe, akhir-akhir ini terlalu banyak hujan. Setiap orang harus memperhatikan kaki yang licin saat keluar, jika tidak hati-hati, kamu akan seperti aku. Menghadapi pertanyaan spiritual Lu Qingyao, Kiao Shaohui dengan cepat menemukan alasan yang masuk akal. Dia tidak bisa mengatakan bahwa luka di sekujur tubuhnya disebabkan oleh Long Zai, akan terlalu memalukan untuk mengatakannya. Memang, hari ini banyak hujan. Lu Qingyao ingin tertawa, tapi menahannya. Tuan Long, apakah kedua pelacur itu menyinggungmu? Kiao Shaohui mengangguk dan membungkuk lagi dan bertanya. Hampir, Long Zaitian berkata dengan tenang. Aku sudah memberi mereka pelajaran. Kedua pelacur ini benar-benar bukan apa-apa. Kiao Shaohui tersenyum patuh setelah mendengar ini. Tidak apa-apa, ayo pergi dulu. Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dan berkata lagi. Melihat kali ini, giliran dia yang masuk arena. Mengerti. Mendengar ini, Kiao Shaohui membungkuk sedikit lagi, masih tersenyum. Tetapi karena hidungnya memar dan wajahnya bengkak, dia terlihat sedikit canggung saat tersenyum. Dia menyaksikan Long Zaitian pergi dengan sangat hormat, sampai dia melihat Long Zaitian masuk, dan melihat punggung Long Zaitian menghilang dari pandangannya, dia diam-diam menghela nafas lega. Plak, dengan fakta ini, Kiao Shaohui tiba-tiba merasa bahunya telah ditepuk, dan tubuhnya gemetar, tampaknya terkejut. Ketika dia menoleh untuk melihat, dia menemukan bahwa itu adalah Kiao Yuner. Lihatlah betapa pengecutnya kamu, apakah kamu sangat takut? Kiao Yuner tampak tidak setuju. Bukan kamu yang dipukuli. Tentu saja kamu membuat komentar sarkastik. Aku ingin tahu apakah kamu adalah saudara perempuanku sendiri. Mengapa kamu begitu tidak berperasaan? Kiao Shaohui berkata dengan marah. Siapa yang membuatmu berpikir tentang istri orang lain? Jika itu aku bisa mengalahkanmu lebih buruk lagi. Ketika Kiao Yuner mendengar ini, nadanya dingin dan asli. Kamu juga memikirkan suami orang lain sekarang, dan kamu tidak akan berakhir dengan baik. Kiao Shaohui sangat terdiam saat mendengar ini. Kalian berdua tidak masuk, apa yang kalian lakukan berdiri di sini? Pada saat ini, suara yang kuat datang. Ayah ibu, teriak Kiao Yuner saat melihat seseorang datang. Ayah, ibu, kamu baru saja datang. Kiao Shaohui berkata dengan sedih. Ada apa?
Apa yang kamu lakukan berdiri di sini? Melihat ini, Ibu Kiao bertanya. Kami baru saja melihat Long Zaitian. Kiao Shaohui berkata jujur. Kenapa? Apakah kamu memiliki konflik dengan dia lagi? Mendengar kata-kata ini, Kiao Wanda langsung menjadi gugup dan bertanya. Tidak mungkin, aku tidak punya nyali untuk melihat hantu, jadi apakah kamu tidak takut gelap? Kiao Shaohui berkata dengan wajah pahit saat mendengar ini. Senang takut pada kegelapan. Ketika kamu bertemu dengannya di masa depan, pergilah, tetapi kamu tidak boleh menyinggung perasaannya. Orang ini tidak sederhana. Jika kamu menyinggung perasaannya, tidak akan ada hasil yang baik. Kamu harus percaya visi bisnis saya selama bertahun-tahun. Kiao Wanda menghela nafas pelan dan berkata dengan sedikit emosi. Aku juga berpikir ayah benar. Pria maskulin seperti itu pasti tidak mudah. Aku hanya melihatnya dari kejauhan, dan menurutku dia kuat dan heroik. Jika seorang wanita bisa menikah dengan pria seperti itu dalam hidupnya, apa yang bisa seorang wanita meminta dari seorang pria seperti dia? Kiao Yuner berjalan mendekat saat ini, memegang lengan Ibu Kiao, dengan ekspresi persetujuan yang dalam. Kiao Yuner, apa maksudmu dengan itu? Ibu Kiao bertanya dengan tidak percaya ketika dia mendengar kata-kata itu. Tidak ada yang menarik, hanya kesan pertama yang bagus tentang dia. Kiao Yuner mendengar kata-kata itu dan bertanya. Apakah kamu melihat orang lain? Ibu Kiao tampak seperti melihat hantu, dia belum pernah melihat putrinya bertingkah seperti bidadari. Bab 896. Tidak, jangan bicara omong kosong. Kiao Yuner memeluk erat lengan Ibu Kiao, dengan tatapan genit. Tapi raut wajahnya dan sorot matanya memberinya pergi. Dengar, kamu telah mengajari anak perempuan yang baik dan anak laki-laki yang baik. Yang satu merindukan istrinya, yang lain merindukan suaminya, tidak satu pun dari mereka yang normal. Seorang ibu yang penuh kasih gagal, seorang ibu yang penuh kasih gagal, berbuat jahat, berbuat jahat. Melihat situasi ini, Kiao Wanda memarahi dengan lembut. Jika bukan karena orang banyak di tempat ini, dia akan berteriak keras. Dengan jentikan lengan bajunya, dia masuk sendiri, dia benar-benar tidak bisa melihat. Itu bukan urusanku. Sungguh, bukankah itu tanggung jawabmu? Ketika menyangkut putra dan putri, itu seperti kamu sendiri. Ketika Ibu Kiao mendengar ini, dia sangat tertekan dan berkata, lalu mengikuti. Setelah memasuki rumah lelang, di bawah pengaturan Lu Qingyao, Long Zaitian dan Gu Qinglian duduk di posisi yang sangat baik di area VIP. Orang-orang dari keluarga Lu secara alami berada di samping mereka. Long Xiaoxi sedang duduk bersama Lu Qingyao saat ini, dia sepertinya lebih banyak berbicara dengan Lu Qingyao. Tuan Long, Nona Gu, Anda akhirnya ada di sini. Lu Qiliang yang berbicara, dan dia menangkupkan tangannya ke arah Long Zaitian sebagai salam. Kami juga baru saja tiba. Long Zaitian mendengar kata-kata itu dan menjawab. Aku mendengar dari Qingyao bahwa dia telah memberitahumu tentang ayahku. Duduk di sebelah Long Zaitian, Lu Qiliang berkata dengan sedikit emosi. Hal-hal, pada dasarnya kita sudah tahu. Long Zaitian berkata dengan tenang setelah mendengar kata-kata itu. Awalnya saya tidak ingin merepotkan Tuan Long, tapi sekarang tidak ada cara lain untuk menangani masalah ini. Lu Qiliang sedikit mengernyit, merasa sedikit tertekan. Ginseng darah malam ini harus diminum sebanyak-banyaknya, semoga bermanfaat. Long Zaitian mengingatkan. Tuan Long, jangan khawatir, kami di sini untuk hal ini. Meskipun kami tidak dapat mengambil apapun, kami dapat mengambil ginseng darah ini. Saat dia mengatakan ini, mata Lu Qiliang sangat tegas. Bagus. Long Zaitian mengangguk, mengandalkan sumber keuangan keluarga Lu, jika tidak ada kecelakaan, tidak akan menjadi masalah besar untuk mendapatkan ginseng darah ini. Hanya saja seseorang mungkin tidak membiarkan kita mendapatkan ini dengan mudah. Lu Qiliang melihat ke satu arah, dan beberapa ketajaman melintas di matanya. Long Zaitian juga mengikuti pandangan Lu Qiliang, dan melihat seorang pemuda tampan duduk di sebelah meja di kiri atas mereka. Dia tampak berusia sekitar 24 atau 5 tahun, dan penampilannya terlihat oke. Tetapi wajahnya penampilannya sering feminin, yang membuat orang merasa sangat tidak nyaman. Lu Qiliang meliriknya, lalu memalingkan muka. Dia adalah Sima Zhaoyang, putra tertua dari keluarga Sima. Dia memiliki status yang sangat tinggi di keluarga Sima. Dia hampir pasti menjadi pewaris masa depan keluarga Sima.
Keluarga Sima memintanya datang hari ini karena mereka jelas tidak bermaksud membiarkan kami mendapatkan ginseng darah ini dengan mudah. Lu Qiliang menghela nafas, dan berkata, jika tidak ada yang membuatnya tersandung, dia pasti 100% akan memenangkan ginseng darah ini. Tapi sekarang ada keluarga Sima yang seimbang, masalah ini akan banyak berubah. Long Zaitian hanya meliriknya, lalu memalingkan muka. Mari kita lihat dulu. Tidak perlu mendapatkannya. Tapi mengingat situasi orang tua itu, kita masih harus berjuang untuk itu. Long Zaitian berkata dengan tenang. Saya mengerti. Lu Qiliang menarik napas dalam-dalam. Setelah Long Zaitian dan Lu Qiliang memalingkan muka, Sima Zhaoyang juga sepertinya merasakan bahwa seseorang baru saja menatapnya. Jadi dia mengalihkan pandangannya ke keluarga Lu, seolah-olah dia sedang berusaha menemukan pandangannya. Sayang sekali dia tidak menemukannya pada akhirnya, tetapi matanya akhirnya tertuju pada Gu Qinglian yang berada di samping Long Zaitian. Meskipun dia hanya melihat sisi samping Gu Qinglian, hanya sisi samping membuatnya merasa luar biasa. Bagaimana mungkin ada wanita secantik itu di dunia ini? Dia memandang Gu Qinglian, membungkuk ke seorang lelaki tua di sampingnya, dan berbisik kepada lelaki tua itu. Dari keluarga mana wanita itu berasal? Yah, aku tidak tahu. Melihat dia duduk di sisi keluarga Lu, dia seharusnya dari keluarga Lu. Orang tua itu mendengar kata-kata itu dan menjawab dengan suara rendah. Seharusnya tidak, mengapa saya tidak pernah menemukan bahwa ada wanita cantik di kota Dongjiang? Sima Zhaoyang menyipitkan matanya sedikit, berpikir keras. Tuan, apakah Anda ingin saya menyelidikinya? Ketika lelaki tua itu mendengar kata-kata itu, dia bertanya. Tidak perlu. Melihatnya duduk di sisi keluarga Lu, meskipun dia bukan dari keluarga Lu, dia berhubungan dengan keluarga Lu. Karena dia memiliki hubungan dengan keluarga Lu, ketika keluarga Lu runtuh, hanya bawa dia ke sini. Wanita ini, aku menginginkannya. Sima Zhaoyang berkata dengan acuh tak acuh. Oke, tapi, Tuan Muda, pria di sebelah wanita ini sepertinya adalah suaminya, dan wanita ini sepertinya sudah menikah. Orang tua itu mengamati dengan hati-hati, dan menebak saat ini. Jadi apa? Sosok legendaris seperti Cao Gong dari 3 kerajaan mencintai wanita cantik, mengapa aku tidak bisa mencintai mereka? Selain itu, sejak zaman kuno, para pahlawan mencintai keindahan, dan para pahlawan dibuat sedih oleh wanita cantik. Aku, Sima Zhaoyang, hanya tidak bisa lulus ujian ini. Tidak, bukan karena saya tidak bisa lulus, tapi saya tidak ingin lulus. Siapa yang mau melewatkan keindahan seperti itu? Sima Zhaoyang tersenyum dingin, berbicara dengan tenang. Tuan muda itu ramah tamah dan ramah tamah. Memang benar hanya kecantikan seperti itu yang pantas untuk tuan muda itu. Mendengar kata-kata itu, lelaki tua itu memiliki ekspresi tersanjung di wajahnya. Sima Zhaoyang merasa lega ketika mendengar kata-kata itu, dan sudut mulutnya melengkung. Lalu dia membuang muka dan terus fokus pada pelelangan itu sendiri. Long Zaitian, Lu Qiliang dan yang lainnya agak jauh dari Sima Zhaoyang. Kebanyakan orang pasti tidak akan bisa mendengar percakapan Sima Zhaoyang, karena suara percakapannya tidak terlalu keras. Tapi Long Zaitian berbeda, pendengarannya jauh melampaui perbandingan manusia, yang lain tidak bisa mendengar komentar Sima Zhaoyang, tapi Long Zaitian bisa mendengarnya dengan jelas. Mendengar percakapan itu, sudut mulut Long Zaitian tidak bisa menahan diri untuk tidak naik sedikit, memperlihatkan lengkungan yang berbahaya. Ada apa, Tuan Long? Melihat ekspresi Long Zaitian sedikit tidak normal, Lu Qiliang bertanya. Tidak ada apa-apa. Long Zaitian mendengar kata-kata itu, tetapi berkata dengan acuh tak acuh. Saya meminta seseorang untuk membuat buah atau sesuatu, dan kami menonton dan mengobrol sambil makan. Saat ini, beberapa pelayan membawakan makanan, kata Lu Qiliang. Terima kasih. Long Zaitian mengatakan sesuatu dengan tenang, dia melihat waktu, sudah hampir jam 8. Masuknya jam 7.30 dan pelelangan dimulai jam 8. Lelang akan segera dimulai. Kudengar lelang malam ini adalah lelang terbesar yang diadakan oleh Rumah Lelang Bulan Baru tahun ini, dan barang lelangnya juga paling mahal. Orang-orang yang datang dari seluruh hari ini bisa dianggap sebagai banyak orang. Bahkan banyak orang memperebutkan kualifikasi untuk memasuki venue. Duduk di samping Long Zaitian, Lu Qiliang berbicara dengan fasih. Bab 897. Kalau begitu sepertinya keberuntunganku tidak buruk kali ini, dan aku baru saja menyusul.
Long Zaitian tersenyum ringan saat mendengar kata-kata itu. Saat keduanya berbicara, lampu di venue tiba-tiba meredup, dan lampu di panggung di depan mereka sedikit cerah. Tirai dibuka, dan seorang wanita jangkung dengan congsam elegan dengan celah tinggi keluar. Wanita itu berusia sekitar 27 atau 8 tahun, rambutnya diikat dengan sanggul tinggi, sedikit kasual, tetapi menambahkan sedikit gaya longgar. Congsam merah menyala dikenakan di tubuhnya, menguraikan sosoknya yang memikat dengan ketidakrataan. Dia tidak hanya cantik, tetapi dia memberi kesan bahwa dia menawan, dan setiap gerakannya tampaknya mampu menyentuh hati sanubari para pria. Sehingga begitu dia muncul, banyak pria di area tamu terus menatapnya. Wanita ini sungguh memikat. Namanya Qi Zhang Hong, kita semua memanggilnya Nona Hong, pelelang nomor 1 rumah lelang bulan baru. Ada desas-desus di luar bahwa tidak peduli harta apapun, asalkan dijual dari tangannya, itu akan membayar premi sepertiga. Tentu saja, ini berlebihan, tapi wanita ini memang tidak sederhana. Lu Qiliang bersandar pada Long Zaitian dan menjelaskan kepada Long Zaitian dengan suara rendah. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia hanya sedikit mengangguk. Wanita ini benar-benar cantik di dunia. Melihat sosoknya, kakinya, dan sosoknya, selama dia laki-laki, dia akan buru-buru menggigitnya. Tuan Long, apa pendapatmu tentang wanita ini? Dia berutang budi padaku. Setelah lelang ini, saya bisa mengajaknya makan malam. Tuan Long, apakah Anda ingin bergabung dengan kami? Lu Qiliang melanjutkan, menatap Qi Zhang Hong, matanya juga sedikit berapi-api. Qi Zhang Hong ini adalah tipe wanita yang ingin segera diterkam oleh pria. Mendengar kata-kata itu, Long Zaitian terbatuk ringan dan berkata dengan malu. Gu Qinglian masih di samping, apa yang dibicarakan Lu Qiliang, apa pendapatnya tentang wanita ini? Apa yang Anda ingin bersama? Wanita seperti Qi Zhang Hong benar-benar tidak cocok untuk Tuan Long. Merasakan sesuatu yang tidak biasa, Lu Qiliang buru-buru berkata. Tuan, selamat malam, Xiao Hong menyapa kalian semua. Kaki panjang Qi Zhang Hong sedikit membungkuk, memberi hormat. Dia terlihat halus, congsamnya dengan garpu tinggi perlahan menekuk kakinya, ada kecenderungan samar, dan kaki panjang seputih saljunya secara tidak sengaja terbuka. Ketika melihat pemandangan ini sekelompok orang binatang buas bersemangat. Nona Hong, aku sudah lebih dari sebulan tidak melihatmu. Kamu sudah dewasa lagi. Seorang pria muda dari keluarga kaya mau tidak mau menyapa. Hehehe, Tuan Muda Li, apa maksudmu dengan itu? Apa maksudmu kamu sudah dewasa lagi? Qi Zhang Hong menutup mulutnya dan tersenyum ringan. Selama pertumbuhan wanita ini berada di tempat yang tepat, Tuan, sekilas saya tahu. Seorang pria parubaya botak menggosok dagunya dan mengarahkan pandangannya dengan sembrono ke Qi Zhang Hong, tetapi Qi Zhang Hong tampaknya tidak keberatan. Selanjutnya, sekelompok pria berteman satu sama lain dengan tidak hati-hati. Dalam kontes dengan orang-orang tua ini, Qi Zhang Hong tampaknya lebih dari cukup. Tampaknya itu hanya pertukaran singkat, dan mereka mempermainkan sekelompok pria itu dengan pusing. Rubah betina. Melihat situasi ini, Gu Qinglian mau tidak mau berkata. Pada saat yang sama, tangan batu gioknya memeluk lengan Long Zaitian, dan tangan batu giok lainnya tidak dapat membantu mencubit lengan Long Zaitian dengan erat. Sepertinya dia tidak mencubit Long Zaitian, tapi Vixen di atas panggung. Merasakan rasa sakit dari lengannya, Long Zaitian tidak bisa menahan senyum. Dia tidak melakukan sesuatu yang berlebihan, jadi mengapa dia menyinggung wanita ini? Sakit. Long Zaitian mengingatkan dengan suara rendah. Oh, ketika Gu Qinglian mendengar kata-kata itu, dia menjawab, dan setelah waktu yang lama, dia sadar dan melepaskan Long Zaitian. Tanpa sadar, dia tampaknya menganggap Long Zaitian sebagai Vixen di atas panggung. Tuan, mari kita berhenti bicara dan langsung ke intinya sekarang. Ada sebanyak 49 item dalam lelang hari ini, dan harga cadangan terendah mulai dari 500.000. Penjual yang memenangkan lelang terakhir adalah seorang selir. Akan makan malam dengan dia. Segera setelah Qi Zhang Hong mengubah topik, dia langsung ke intinya. Kalimat terakhir ini benar-benar mendorong rasa harapan pria besar itu ke titik yang tinggi. Makan malam dengan Qi Zhang Hong terlalu melamun. Barang lelang pertama ini adalah lantian Nuanyu, yang merupakan batu giok dan terbuat dari kaca. Harga awal mulai dari 500.000 yuan, dan setiap kenaikan tidak boleh kurang dari 50.000 yuan. Lantian Nuanyu,
Saya tidak perlu mengatakan lebih banyak, saya khawatir semua orang telah membelinya. Saya mengerti bahwa Kabupaten Lantian di bagian utara tengah kekaisaran kita kaya akan giok Lantian. Giok hangat Lantian ini berbeda dari giok indah Lantian biasa. Ini musim dingin, dan sekarang sangat dingin di luar, tetapi Anda meletakkan tangan Anda di atas batu giok hangat Lantian ini. Di atas batu giok, Anda bisa merasa hangat. Sejak zaman kuno, batu giok telah memelihara orang, dan memiliki sepotong batu giok hangat di lapangan biru di rumah adalah untuk mendukung keluarga dan menjaga mereka tetap sehat. Qi Zanghong berbicara dengan fasih dan memperkenalkannya dengan sangat hati-hati. Hanya untuk Nona Hong, saya akan menaikkan harganya 50.550.000. Kenaikan 50.000, siapa yang kamu pandang rendah, aku akan menaikkan harganya 200.000, 750.000, hanya untuk menghibur Nona Hong. Saya menawarkan harga 1 juta, apakah ada yang akan berdebat dengan saya? Begitu suara Qi Zanghong turun, semua orang yang berpura-pura tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Bagaimanapun, Nuanyu Lantian ini pasti tidak akan dijual dalam 1 juta yuan. Jadi selama harganya kurang dari 1 juta yuan, siapapun yang punya uang bisa berteriak, berpura-pura memaksa, tanpa melakukan kejahatan, dan juga tampil mengagumkan. 3 juta. Pada saat ini, Long Zaitian berbicara, dan begitu Long Zaitian mengangkat kartunya, pemandangan menjadi sunyi senyap. Sial, apakah orang ini tahu cara bermain? Bagaimana dia bisa menaikkan harga 2 juta secara tiba-tiba? Orang ini gila, Lantian Nuanyu ini bernilai 3 juta. Apakah ada terlalu banyak uang untuk dibelanjakan? Pasti ada yang salah dengan orang ini, saya belum pernah melihat orang bermain seperti ini. Semua orang mengeluh dalam hati mereka untuk sementara waktu. Kenapa kamu ikut bersenang-senang? Apa gunanya barang mahal seperti itu? Gu Qinglian menamparkan lengan Long Zaitian 2 kali, dan berkata dengan marah. Jade memang membesarkan orang. Aku benar-benar ingin mengambil batu giok ini. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia hanya tersenyum ringan. Tuan Long murah hati. Lu Qiliang diam-diam mengacungkan jempol pada Long Zaitian. Pria di meja 7 menawarkan 3 juta. Apakah ada yang menawar lebih tinggi dari pria di meja 7? Qi Zanghong jelas sedikit terkejut, dia telah berkecimpung di industri ini selama bertahun-tahun, dan ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang secara langsung menaikkan harga lebih dari 2 juta dengan alasan harga cadangan 500.000. Tidak ada suara di tempat kejadian, harga 3 juta yuan sudah jauh melebihi nilai batu giok itu sendiri, dan tidak ada yang menawar dengan alasan apapun. Apakah ada orang lain dengan tawaran lebih tinggi? Sekali untuk 3 juta, 2 kali untuk 3 juta. Qi Zanghong melihat sekeliling dan terus berteriak, sebagai juru lelang, dia pasti berharap barang lelang bisa dijual dengan harga lebih tinggi. Bab 898. Namun, faktanya pasti mengecewakannya. Tidak ada yang menawar lebih tinggi dari Long Zaitian. Ini hanya item lelang pertama. Jelas, semua orang tidak mau bermain dengan Long Zaitian. 3 juta kali, kesepakatan. Selamat kepada pria di meja 7. Qi Zanghong memandang Long Zaitian, berkata dengan senyum di wajahnya, dia sedikit terkejut. Meja No. 7 ini adalah seseorang yang tidak dia kenal, dan itu adalah lokasi keluarga Lu. Orang ini harus berhubungan dengan keluarga Lu, karena dia berhubungan dengan keluarga Lu, tidak perlu khawatir tentang uang. Long Zaitian berhasil memenangkan item lelang pertama, tetapi di sudut lain, ada dua mata berbisa, menatap Long Zaitian sepanjang waktu. Bu, bagaimana sampah ini bisa punya banyak uang? Mulut Jiang Xiaoli sudah rusak, penampilan sengsara keduanya sebenarnya sangat berbeda, tetapi agar tidak ketinggalan pelelangan ini, mereka memilih untuk tidak pergi. Tahukah Anda, lelang ini adalah lelang terbesar tahun ini untuk rumah lelang bulan baru. Jika Anda melewatkannya, Anda harus menunggu hingga tahun depan. Bagaimana saya tahu? Mungkin karena saya naik ke paha keluarga Lu. Tian Chuyun menggertakkan giginya. Selanjutnya adalah item lelang kedua. Setelah barang lelang pertama terjual, lelang barang lelang kedua dimulai. Di bawah mobilisasi atmosfer Qi Zanghong, harus dikatakan bahwa antusiasme penawaran setiap orang telah meningkat. Tanpa orang-orang seperti Long Zaitian yang mengganggu situasi, proses pelelangan selanjutnya sangat lancar dan antusias. Setelah memenangkan batu giok hangat Lantian ini, Long Zaitian tidak bergerak,
dan Qi Zhanghong melelang lusinan barang lelang dengan harga berbeda, yang merupakan harga yang memuaskan. Selanjutnya, ada barang lelang yang agak spesial. Ini pasti barang langka dan alami yang tidak bisa ditemukan. Qi Zhanghong menjual tiket lagi, benar-benar memikat nafsu makan Zonggong. Barang lelang macam apa itu? Barang langka. Nona Hong, jangan coba-coba licik, katakan saja apa adanya. Benar, pergi saja ke Nona Hong, aku akan menaikkan harganya 1 juta dulu. Antusiasme penonton belum pernah terjadi sebelumnya, dan senyum Qi Zhanghong seperti bunga saat mendengar kata-kata itu, dan kegembiraannya bersemi. Kalau begitu aku tidak akan menjualnya. Ini adalah ginseng darah berusia 500 tahun. Ini menumbuhkan hal-hal baik secara alami dan merupakan bahan obat yang sangat berharga. Ini memiliki efek pengerukan Qi dan darah serta memperpanjang hidup. Mengambil darah seperti itu ginseng dikatakan kurang itu juga bisa hidup 10 atau 8 tahun lebih lama. Tentu saja ini rumor, dan Qi Zhanghong tidak dapat menjaminnya di sini. Harga awal ginseng darah berusia 500 tahun adalah 1,5 juta, dan setiap kali kenaikan harga, tidak boleh kurang dari 100.000. Qi Zhanghong memberikan pengantar singkat lainnya, lalu berkata, 500 tahun ginseng darah, hal-hal yang telah tumbuh selama 500 tahun, aku khawatir semuanya tidak akan baik-baik saja. Bahkan jika itu tidak dimurnikan, itu telah menyerap esensi dunia, dan itu adalah hal yang baik. Saya tidak peduli apakah orang lain percaya atau tidak. Bagaimanapun, saya percaya. Ini adalah hal yang hebat. Saya akan menawar 2 juta. Saat berbicara, seseorang menanyakan harga. Tiba-tiba, harganya dinaikkan menjadi 2 juta, yang merupakan kenaikan penuh setengah juta. 2,5 juta. 275 juta. 3 juta. Semua orang meneriakkan harga satu demi satu, harga perlahan naik, dan akhirnya ditetapkan pada 1.000. 15 juta. Pada saat ini, suara tenang datang. Gila? Kertas, apakah ada tawaran seperti itu? Siapa? Untuk apa kamu berteriak? Kenaikan harga 10 juta sekaligus. Apakah terlalu banyak uang untuk dibelanjakan? Sial, kalau menawar seperti ini, apakah masih membiarkan orang lain bermain? Itu benar, mengambil kesempatan untuk membuat masalah, kan? Apakah luar biasa menjadi kaya? Ketika semua orang mendengar kutipan 15 juta, mereka tidak bisa menahan amarah. Ini adalah awal dari adegan pembuka lagi, tapi kali ini yang ditawar bukanlah Long Zaitian, melainkan meja 12, dan orang yang duduk di meja 12 tentu saja adalah orang-orang dari keluarga Sima. Maaf, sangat menyenangkan punya uang. Jika kamu tidak mampu membelinya, jangan memainkannya. Di sini, tentu saja ada orang yang mampu membelinya untuk bermain denganku. Sima Zhao yang berdiri, berbicara dengan dingin. Pada saat ini, semua orang mengetahui bahwa Sima Zhaoyang yang meminta harga. Sima Zhaoyang, tuan muda dari keluarga Sima, dan semua orang diam untuk sementara waktu. Ketika Sima Zhaoyang sedang berbicara, dia secara tidak sengaja melirik ke arah keluarga Lu. Jelas, yang dia bicarakan yang mampu membelinya adalah keluarga Lu. Keluarga Lu ingin bermain jika mereka mampu membelinya, dan mereka ingin bermain jika mereka tidak mampu membelinya. Tuan Sima Zhaoyang di meja 12 menawarkan 15 juta. Apakah ada yang akan menaikkan harganya? Qi Zhanghong bertanya dengan senyum di wajahnya, menatap Sima Zhaoyang dengan lebih ambigu. Sial, keluarga Sima dengan tulus membuat masalah. Melihat situasi ini, Lu Qiliang mengertakkan gigi dan berkata, naikkan harganya menjadi 50 juta. Long Zaitian berbisik kepada Lu Qiliang. Apa? Lu Qiliang benar-benar terkejut saat mendengar kata-kata ini. Aku bilang untuk menaikkan harganya menjadi 50 juta, dengarkan saja aku, dan berhenti begitu aku memberitahumu. Long Zaitian melanjutkan, sekali dalam 15 juta, 2 kali dalam 15 juta. Teriak Qi Zhanghong lagi, dan pada saat yang sama, dia melirik ke semua orang, jelas berharap seseorang akan meminta harga. Tapi harga 15 juta sudah sangat menakutkan. Harga tersebut sudah melebihi nilai ginseng darah itu sendiri. Tunggu sebentar. Saat ini, Lu Qiliang berdiri dengan tegas. Qi Zhanghong mendengar kata-kata itu, matanya yang indah berbinar, dan dia menatap Lu Qiliang. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka semua menatap Lu Qiliang dengan penuh harap. Aku menawar 50 juta, Sima Zhaoyang, apakah kamu masih ingin bertarung denganku? Lu Qiliang sangat bangga dan otentik,
Ketika dia mengatakan ini, dia memandang Sima Zhaoyang dengan provokatif. Wah, Tuhan, apakah saya mendengar dengan benar, peningkatan 35 juta. Ya Tuhan, gila, apa-apaan ini? Apa yang terjadi pada semua orang hari ini? Apakah ada kenaikan harga seperti itu? Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, ada sensasi lain, dan pemandangan itu benar-benar sensasional. Ketika Sima Zhaoyang mendengar kata-kata Lu Qiliang, sudut mulutnya berkedut, seolah dia tidak terkejut dengan ini. Sebenarnya, percuma aku meminta barang ini. Aku membuat penawaran hanya karena aku tidak ingin keluarga Lu mengambil barang ini. Kata Sima Zhaoyang dengan ekspresi malu. Anda, ketika Lu Qiliang mendengar ini, dia sangat marah. Saya akan menambahkan 20 juta lagi, dan saya akan menawar 70 juta untuk ginseng darah ini. Sima Zhaoyang berbicara lagi. Naikkan harganya menjadi 150 juta. Long Zhaitian mengingatkan lagi bahwa setelah mendengar kata-kata ini, hati Lu Qiliang bergetar. Tetapi dia mengertakkan gigi dan mengikuti apa yang dikatakan Long Zhaitian. Memalukan bagi Anda untuk menaikkan harga sebesar 20 juta. Seberapa miskin keluarga Sima Anda? Saya menaikkan harga sebesar 35 juta, dan Anda hanya menaikkan harganya sebesar 20 juta. Keluarga Sima Anda semakin buruk. Saya akan menawarkan 150 juta, Sima Zhaoyang, jika kamu laki-laki, ikuti aku, jika tidak, aku akan meremehkanmu. Wajah Lu Qiliang dingin, sangat bangga dan asli. Bab 899. Meskipun Lu Qiliang berbicara dengan sangat berani, dia sebenarnya panik di dalam hatinya. Dalam lelang umum, penawarannya tidak seperti ini. Hei, 150 juta, Tuhanku, apakah aku mendengarmu dengan benar? Saudaraku, kamu tidak salah dengar, ini 150 juta, apakah keluarga Lu gila? Sial, aku merasa tidak normal hari ini. Mengapa keluarga kaya ini terlihat seperti disuntik darah ayam? Ketika Lu Qiliang melaporkan harganya, ada ledakan seruan di tempat kejadian, dan pemandangan itu sangat sensasional. Tidak diragukan lagi, semua yang terjadi di rumah lelang hari ini pasti akan menjadi berita utama surat kabar utama. Dua keluarga besar di kota Dongjiang bersaing untuk mendapatkan sumber keuangan di bidang yang sama, dan kompetisi tersebut bernilai ratusan juta dolar. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, berita seperti itu sudah cukup titik ledakan. Ketika Sima Zhaoyang mendengar tawaran 150 juta yuan, dia mengerutkan kening. Ini tidak normal berbicara secara logis. Jika keluarga Lu ingin mendapatkan ginseng darah, mereka pasti akan tetap rendah hati, melanjutkan langkah demi langkah, dan merencanakannya perlahan. Sangat tidak normal untuk menaikkan harga secara membabi buta. Tuan, apakah keluarga Lu menggunakan narkoba? Satu ginseng darah, 150 juta. Orang tua di samping Sima Zhaoyang sedikit bingung. Ketika Sima Zhaoyang mendengar kata-kata itu, dia tidak langsung menjawab pertanyaan lelaki tua itu. Dia mengerutkan kening dalam-dalam, merasa sedikit tidak pasti. Sima Zhaoyang, apakah kamu mengikuti atau tidak? Mengapa kamu bertingkah seperti perempuan jalang? Lu Qiliang berkata dengan tidak sabar. Meskipun dia, Lu Qiliang, tidak suka mengatur urusan keluarga, tetapi dalam hal kebijaksanaan berurusan dengan orang lain, dia merasa tidak kalah dengan siapapun. Menurutnya dia melakukannya dengan cukup baik. Tuan, mungkinkah ini jebakan? Pria tua itu mengingatkan dengan suara rendah. Tidak mungkin, 150 juta, bahkan jika 150 juta mendapatkan ginseng darah ini dan menyelamatkan Lu Xuanji, itu masih sepadan. Manfaat Nanceng lebih dari 150 juta. Sima Zhaoyang mengertakkan gigi dan berkata, dia meyakinkan lelaki tua itu di permukaan, tetapi kenyataannya, dia meyakinkan dirinya sendiri saat ini. Nona Hong, apakah sudah waktunya untuk menyatakan kepemilikan ginseng darah ini? Lu Qiliang memandang Qi Zhanghong, mengungkapkan niatnya. Qi Zhanghong masih dalam keadaan bingung, dia tidak pernah membayangkan bahwa ginseng darah dapat dijual dengan harga setinggi langit. Harga awal 1,5 juta kira-kira beberapa kali lipat dari barang lelang normal, dan paling banyak sekitar 10 kali lipat. Tapi sekarang harga ginseng darah ini telah meningkat ratusan kali lipat, jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, dia tidak akan mempercayainya. Nona Hong, Lu Qiliang mengingatkan lagi. Hah? Ya, Lu Qiliang, kepala keluarga Lu di meja nomor 7, menawarkan 150 juta yuan. Apakah ada orang dengan harga lebih tinggi darinya? Qi
Qi Zanghong menyadari kesalahannya, jadi dia berkata dengan panik. Selama bertahun-tahun di rumah lelang, ini adalah pertama kalinya dia kehilangan ketenangannya. Lelang hari ini benar-benar tidak biasa. Apakah tidak ada yang menawarkan harga? 150 juta sekali, 150 juta dua kali. Qi Zanghong melihat ke arah rumah Sima, tapi Sima Zhaoyang masih menggertakkan giginya, seolah ragu-ragu. Tunggu sebentar. Sima Zhaoyang tiba-tiba memanggil. Tuan Sima, apakah Anda masih ingin menaikkan harganya? Mendengar kata-kata itu, Qi Zanghong bertanya dengan gembira di matanya yang indah. Saat Sima Zhaoyang berbicara, mata semua orang tertuju pada Sima Zhaoyang. Apakah Sima Zhaoyang akan terus menawar? Semua orang menunggu dan melihat, hati-hati dan melompat-lompat. Karena keluarga Lu terutama bermain, ayo bermain sampai akhir. Aku akan menaikkan harganya 150 juta, dan aku akan menghabiskan 300 juta untuk mendapatkan ginseng darah ini. Sima Zhaoyang akhirnya mengambil keputusan, mengertakkan gigi, dan menyebutkan harganya lagi. Ledakan. Ya Tuhan, ini gila, para dewa sedang bertarung, ini pasti para dewa yang bertarung. Ya Tuhan, ini sama sekali bukan mengambil uang sebagai uang. Apa yang kamu lakukan? Apakah ginseng darah ini begitu penting? Bahkan jika ginseng darah itu berumur 500 tahun, harga puluhan juta sudah mencapai puncaknya. Tuan Lu benar-benar menghabiskan 300 juta untuk mendapatkannya. Apakah kamu gila? Keluarga Sima gila, dan keluarga Lu juga gila. Mereka semua gila. Apa yang mereka perjuangkan demi ginseng darah ini? Ada banyak diskusi di antara orang-orang, dan suara-suara itu naik dan turun satu demi satu. Saat ini, Qi Zanghong sudah terpana. Apa-apaan ini? Apakah kedua keluarga ini sudah cemburu? Tambahkan 150 juta lagi ke atas, dan ingatkan dia bahwa kepentingan Nancheng bernilai miliaran. Tidak ada gunanya menghabiskan beberapa ratus juta untuk ginseng darah. Dalam situasi saat ini, Long Zaitian berbisik kepada Lu Qiliang lagi. Mendengar ini, Lu Qiliang mau tidak mau menelan, itu terlalu banyak, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Jangan bicara omong kosong, keluarga Lu saya bertekad untuk mendapatkan ginseng darah ini hari ini. Saya akan menambah harga 150 juta lagi, dan saya akan menawar 450 juta. Keuntungan tahunan Nancheng adalah beberapa miliar. Saya, Lu Qiliang, habiskan sejumlah uang untuk membeli ini ginseng darah akar hanya menghasilkan tetapi tidak kalah. Sima Zhaoyang, apakah kamu berani mengikuti? Lu Qiliang tampil sangat mendominasi, sangat berani dan otentik. Mendengar kata-kata Lu Qiliang, Sima Zhaoyang menjadi semakin marah. Lu Qiliang benar, jika ginseng darah ini benar-benar dapat menyelamatkan Lu Xuanji, itu mungkin menghemat miliaran pendapatan tahunan keluarga Lu. Dibandingkan dengan pendapatan miliaran dolar, berapa nilai ratusan juta ini? Tuan, jangan bertindak impulsif. Mendengar bahwa Lu Qiliang telah memasang taruhan berat lagi, lelaki tua itu menjadi gugup lagi. Dia telah melihat bahwa tuan mudanya akan cemburu, itu bukan pertanda baik. Tidak lebih dari 5 ginseng darah yang berumur 500 tahun, dan tidak lebih dari 5 stok di Daxia. Strain ini dapat muncul di kota Dongjiang, yang dianggap sebagai keberuntungan keluarga Lu. Ginseng darah ini tidak boleh jatuh ke tangan keluarga Lu. Hegemoni klan Sima kita sama sekali tidak membiarkan kesalahan sekecil apapun. Sima Zhaoyang sangat kategoris. Sima Zhaoyang, aku akan memesan ginseng darah ini. Jika kamu tidak menanamnya, keluarlah dari sini. Aku tidak akan menertawakanmu. Dia tidak menyembunyikan apapun ketika hal-hal dilakukan seperti ini, dia meraung keras. Saya menawar 900 juta untuk mengambil ginseng darah ini. Menghadapi provokasi Lu Qiliang, Sima Zhaoyang sangat bangga dan otentik. Gila, gila, semuanya gila. 900 juta, ini hanya ginseng darah. Apakah keluarga Lu dan keluarga Sima bertabrakan hari ini? Itu benar, mengapa kamu memperebutkan ginseng darah seperti itu? Petik 2. Benar-benar membingungkan, bukan? Hei, ayo selamatkan dirimu, dunia orang kaya, kita tidak bisa memahaminya. Namun, tidak apa-apa makan melon. Apakah menurutmu Lu Qiliang akan terus menawar, dan apakah dia akan menggandakan harganya? Bab 900. Tapi sia-sia, Lu Qiliang tetap tidak bergerak. Melihat Lu Qiliang tidak berbicara, Sima Zhaoyang mulai panik, dan dia mendapat firasat buruk. Lupakan, berikan padanya. Pada saat ini, Long Zaitian berbisik lagi.
Ketika Lu Qiliang mendengar ini, matanya tidak bisa membantu tetapi menyala, memang begitu. Lu Qiliang, apakah kamu menyerah? Mengapa kamu tidak menawar? Sima Zhaoyang merasa ada yang tidak beres, jadi dia melanjutkan. Kenapa kamu tidak bisa mengakuinya? Menghabiskan 900 juta yuan untuk membeli ginseng darah, seberapa besar lubang di pikiranmu? Ketika Lu Qiliang mendengar ini, sudut mulutnya berkedut, seolah dia tidak pantas dipukuli. Lu Qiliang, apa maksudmu? Ketika Sima Zhaoyang mendengar kata-kata itu, dia merasa otaknya meledak. Dia tiba-tiba menyadari bahwa dia sepertinya telah ditipu oleh Lu Qiliang. Sumber keuangan keluarga Lu saya terbatas dan Iki sedang online, jadi saya tidak akan menawar lagi. Karena Tuan Muda Sima sangat menyukai ginseng darah, maka saya akan menyerahkannya kepada Anda sebagai orang dewasa. Lu Qiliang terlihat sangat murah hati. Sima Zhaoyang merasa ingin membunyikan anjing sepanjang waktu. Apa artinya dia sangat menyukai ginseng darah ini? Kamu hanya menyukainya, seluruh keluargamu menyukainya. Saya sangat tidak menyukainya, mengapa saya harus menghabiskan 900 juta untuk membelinya? Apakah saya sakit? Lu Qiliang, kamu tercela. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu harus menurunkan barang-barang itu? Mengapa kamu tidak bersungguh-sungguh dengan apa yang kamu katakan? Sima Zhaoyang menunjuk ke Lu Qiliang dan mengeluh. Saya ingin membelinya juga, tetapi saya tidak punya uang. Apa yang bisa saya lakukan jika saya tidak punya uang? Keluarga Lu kami miskin, tidak sekaya keluarga Sima Anda. Saya tidak berdaya, apakah Anda mengerti penderitaan ketidakberdayaan? Lu Qiliang terlihat sangat tidak berdaya, seolah-olah dia sangat menderita. Harga ginseng darah berumur 500 tahun saat ini adalah 900 juta. Apakah masih ada yang menanyakan harganya? Qi Zanghong akhirnya pulih dari keterkejutannya, dia terbatuk ringan, dan berkata kepada semua orang. 1 kali untuk 900 juta, 2 kali untuk 900 juta, 3 kali untuk 900 juta. Selamat kepada Tuan Sima Zhaoyang di meja ke-12 karena mendapatkan kekasihnya. Selamat. Qi Zanghong membuat keputusan akhir, yang berarti benda ini milik Sima Zhaoyang. Mendengarkan kata-kata ini, Sima Zhaoyang hampir memuntahkan seteguk darah tua. Selamat. Selamat Nima. Apakah jalan kecil ini tidak melihat bahwa Sima Zhaoyang telah ditipu? Selamat, selamat Nima. Jantung Sima Zhaoyang bergolak seperti air pasang, dan napasnya agak cepat, sepertinya sangat sulit untuk menenangkan diri untuk sementara waktu. 900 juta mengambil ginseng darah, yang mengejutkan. Tuan muda dari keluarga Sima, apakah Anda punya uang dan tidak punya tempat untuk membelanjakannya? Menurutku dia bodoh dengan banyak uang. Ginseng darah berumur 500 tahun dihargai puluhan juta, tapi harganya 900 juta untuk mendapatkannya. Sudah lama sekali. Mungkin mereka kaya dan egois. Bisakah kamu mengendalikan mereka? Aku tidak tahu apakah itu kaya dan berkemauan sendiri, tapi menurutku, itu lebih seperti orang bodoh dengan banyak uang. Ada banyak diskusi di antara orang-orang, dan mereka senang membicarakan kasus lelang misterius ini. Tuan Sima, Anda mendapatkan sesuatu yang Anda sukai, mengapa Anda terlihat tidak senang? Qi Zanghong menatap Sima Zhaoyang dan bertanya dengan tajam. Bagaimana Sima Zhaoyang bisa tertawa saat ini? Jika bukan karena terlalu banyak orang di sini, dia pasti ingin menangis. Sial, menghabiskan 900 juta untuk membeli ginseng darah berusia 500 tahun. Dia tidak tahu bagaimana menjelaskan kepada keluarga. Saya ingin tertawa, bisakah saya tertawa? Untung aku tidak menangis. Hati Sima Zhaoyang menjadi gila saat ini. Qi Zanghong ini benar-benar sesuatu yang tidak bisa dibuka atau diangkat. Tuan Sima, mengapa wajahmu jelek sekali? Kenapa kamu tidak tersenyum? Ayolah, Terong. Ayo, lihat ke sini, bisakah kamu memiliki lebih banyak senyum di wajahmu daripada tangan gunting? Mengapa wajah ini terlihat seperti ada yang meninggal di rumah? Saat ini, Lu Qiliang sangat tidak masuk akal, dia memegang ponsel di tangannya dan menyalakan kamera, seolah ingin memotret Sima Zhaoyang. Melihat Lu Qiliang seperti ini, Sima Zhaoyang merasa dia akan meledak di tempat. Dia mencoba yang terbaik untuk menahannya, dan demi harga diri, dia tidak bisa meledak di sini. Nona Hong, Anda dapat memulai pelelangan harta karun berikutnya. Ginseng darah ini, saya, Sima Zhaoyang, mendapatkannya, hanya untuk bersenang-senang. Sima Zhaoyang menggigit peluru dan berkata dengan jujur, mencoba bersenang-senang. Untuk bahagia saja,
dia tidak bisa bahagia sama sekali sekarang. Oke, itu 900 juta, jadi sia-sia saja. Patriark Lu, jika Anda benar-benar membutuhkan benda ini, Anda dapat memberitahu saya nanti. Saya akan menjadi perantara untuk membuat perbedaan, dan harga aslinya akan diteruskan kepada Anda. Sima Zhaoyang berkata dengan sabar. Tidak, terima kasih, nikmati dirimu perlahan. Lu Qiliang berkata dengan tenang dengan senyum di wajahnya. Ketika Sima Zhaoyang mendengar kata-kata itu, dia menggertakkan giginya lagi. Apakah kamu tidak membutuhkannya? Ada kalanya kamu memohon padaku. Selanjutnya adalah melanjutkan pelelangan barang-barang lainnya. Setelah pelelangan 3 item lelang umum terakhir, item lelang terakhir muncul. Sudah hampir 3 jam sejak pelelangan dimulai. 3 jam berlalu, dan akhirnya berakhir. Tuan-tuan, setelah menunggu semalaman, pelelangan ini akhirnya akan segera berakhir. Barang terakhir ini tentu saja adalah barang lelang terakhir kami. Saya percaya bahwa banyak pelanggan dan orang dewasa di tempat kejadian semuanya membidik barang lelang terakhir ini. Ada bahkan pelanggan yang berpengetahuan luas yang telah mengetahui item lelang akhir dari saluran lain. Sebagai grand final lelang, Qi Zhanghong telah melakukan banyak upaya, dan setelah beberapa kata, itu benar-benar menggoda rasa antisipasi semua orang. Nona Hong, semua orang jelas tentang ini, jadi kamu bisa mengatakannya dengan jujur, jangan merahasiakannya. Ya, kami di sini untuk item lelang terakhir ini. Nona Hong, izinkan saya mengungkapkan jawaban atas misteri itu. Bahkan jika saya tidak dapat menangani hal yang begitu baik, biarkan saya belajar banyak. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka semua mendesak. Setiap orang yang membacanya seperti itu, Qi Zhanghong tidak akan bertele-tele. Selanjutnya, mari undang kami ke final lelang hari ini, mata Elizabeth. Ketika Qi Zhanghong mendengar kata-kata itu, dia sangat khusyuk dan asli. Lampu di sekitarnya meredup. Di belakang panggung, seorang wanita yang sangat tinggi, menonjol, dan tampak terbelakang dengan celana pendek muncul. Dia berjalan dengan anggun, memegang sebuah ada nampan batu giok putih, yang ditutupi kain merah. Dia berjalan ke etalase kaca, meletakkan baki giok putih ke dalam etalase kaca, dan kemudian mengangkat kain merah. Begitu kain merah diangkat, ada kecemerlangan yang menyilaukan di etalase, dan semua orang berseru saat melihat ini. Penonton tersayang, Anda pasti sudah melihatnya juga. Ini adalah item lelang terakhir kami malam ini, mata Elizabeth. Qi Zhanghong mulai memperkenalkan dengan tergesa-gesa. Bersambung.